Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, jika hadis bitokoh hanya untuk satu orang, apakah berarti memutus harapan ampun bagi mayoritas pelaku maksiat yang lain? Tidak tahu ya. Tidak tahu apakah satu orang atau banyak orang, tidak ada keterangan. Bisa satu, bisa banyak. Dan seandainya itu satu, apakah dengan demikian yang pelaku dosa yang lain tidak diampuni? Tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Kan untuk mencari orang yang meyakini syahadat tapi belum pernah melakukan kebaikan secuil pun, ini hampir-hampir sulit kita bayangkan ya. Coba ya. Berarti dia manusia yang sangat jahat. Berarti sedekah belum pernah, ya kan? Berbakti kepada ibunya belum pernah. Kan sulit kita cari orang seperti itu. Ya kan? Kan sejahat-jahat manusia, insya Allah ada saja kebaikannya. Entah menolong orang lah. Di hadis itu dikatakan tidak ada kebaikan. 99 gulung, yang satu gulungnya itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, berapa meter itu catatan gulungannya itu, isinya semuanya dosa semua. Cuman orang ini punya satu kebaikan, yaitu la ilaha illallah tadi. Ini kan sulit sekali ya. Artinya ketika ada seseorang baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa Ramadan, kadang tidak, kadang berbuat dosa, kadang berbuat baik, ya insya Allah dia tidak termasuk yang ini. Artinya ya insya Allah diampuni, gitu ya. Kalau ada seorang yang mencuri berniat di hati, terus karena gak ada kesempatan nggak jadi mencuri, ada dicatat dosa. Niatnya seperti apa? Ketika niatnya itu sudah merupakan amalul qulub, bukan sekedar ham lintasan ya, dosa ya. Yang tidak dosa adalah ini kalau diambil enak nih, habis itu lupa, hilang, insya Allah diampuni. Tapi kalau kita ada tali nggak ya, cari tali ya, cari linggis ya, ini sudah perbuatan hati. Cari tali nggak dapat, linggis nggak dapat ya, gimana caranya ngambilnya ya? Besoknya situ lagi, ya udah nggak ada, dosa, udah dosa, karena sudah bukan lintasan lagi. Beda seperti yang pertama tadi. Oh, kalau diambil enak nih ya. Atau mungkin dia mantan pemabuk misalnya, lalu tobat baru dapat 3 bulan, dia sendirian, hujan-hujan, dingin, lalu terbayang, minum khamr enak nih, sambil ngebayangin, habis itu hilang lagi, belum berdosa. Artinya belum menjadi amalul qulub, belum menjadi perbuatan hati. Tapi dia sudah nyelah motor, sudah keluar, sudah mempersiapkan uang untuk beli khamr, dia muter-muter di sekitar rumah dia, nggak dapat sampai subuh, nggak jadi minum khamr, kan malam lagi aja dah. Sudah dosa, walaupun dia tidak jadi minum khamr. Apakah orang yang berbuat zalim pada sesama manusia masih bisa masuk ke dalam golongan 70.000 yang dapat syafaat? Dia memenuhi syarat itu apa tidak? Kalau memenuhi syarat, kan syaratnya humul ladzina la yastarqu
wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 4 syaratnya itu. Dia memenuhi syarat itu, ya insya Allah. Ya. Bisa saja Allah takdirkan yang dizalimi mengampuni, mudah bagi Allah, ya kan? Kan ada istilahnya hisaban yasir. Itu terjadi setelah melewati sirat. Setelah melewati sirat, ada beberapa kaum muslimin yang sedikit hisab, ya. Kamu ingat dulu pernah nyubit saya atau nabok saya misalnya? Ya, saya ingat. Ya sudah, saya ampuni misalnya. Ini hisabannya sih, bisa saja kan seperti itu. Bagaimana tentang fatwa mengharamkan golput? Fatwa bukan dalil, ya kan? Fatwa bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Bahkan seandainya pemerintah kita betul-betul menerapkan kaidah demokrasi, prinsip demokrasi, tidak memilih itu bagian dari pilihan apa tidak? Iya. Nah, karena itu pemerintah kan hanya menghimbau selama ini kan, jangan golput, harus milih, silakan milih. Tidak berani mewajibkan. Sebab kalau berani mewajibkan ya sudah bukan demokrasi lagi. Demokrasi itu pokoknya bebas-bebasnya. Mau milih siapapun silakan, nggak milih silakan kan. Antum masih ingat nggak dulu 97 apa 96 ya, setelah peristiwa Jalan Diponegoro ya, itu ada seorang tokoh partai, semua orang kenal semua, terang-terangan mengatakan kali ini saya tidak mencoblos. Ini sah, padahal terang-terangan tokoh. Artinya tidak memilih adalah sebuah pilihan menurut kaidah demokrasi yang dijalankan oleh negeri kita ini. Berarti nggak ada salahnya, nggak boleh takut. Mungkin yang tidak boleh ngajak-ngajak, iya kan? Mungkin ya, saya nggak tahu. Artinya demokrasi itu kan bebas sebebas-bebasnya. Ya, ada seorang pelacur, ada seorang germo, ada seorang pemabuk mencalonkan diri, boleh apa tidak? Jadi caleg, jadi wali kota, boleh apa tidak menurut kaidah demokrasi? Boleh. Pokoknya bebas sebebas-bebas. Rusaknya demokrasi di situ. Bebas sebebas-bebas. Bagaimana hukum menyerang akun-akun pendukung Yahudi dengan ujaran kebencian? Kelakuan Yahudi jangan kita ikuti. Itu kan kelakuan Yahudi. Cacian, makian, hujatan, bohong, fitnah. Ini kan kelakuan Yahudi. Ya nggak usah manusia biasa. Nabi Musa aja difitnah. Nabi Musa mau melacur. Luar biasa, tuduhan Yahudi yang sangat kotor. Bahkan ketika Nabi Harun meninggal dalam pengembaraan di padang Tih selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sana, Nabi Musa dituduh sebagai pembunuhnya. Ini kelakuan Yahudi. Jangan kita ikuti. Kita akui saja kaum muslimin hari ini sedang lemah. Akui saja. Nggak usah kemudian nggak bisa begini, nggak bisa begini. Akui saja. Justru dengan mengakui kita memohon kepada Allah, merengek kepada Allah supaya Allah menolong kita. Ya, lihat para sahabat. Ketika belum bisa apa-apa, ya udah dia. Ya. Tidak sekenanya. Ya. Tidak sekenanya. Ya sudah, nggak bisa melawan Abu Jahal, Abu Lahab.
anaknya aja kita cubit-cubitin, ya. Bodoh sahabat kalau begitu. Sahabat nggak ada yang bodoh, semuanya cerdas. Maka ketika belum mampu sama sekali, masih lemah dan dibikin bulan-bulanan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dia sabar sambil memohon pertolongan kepada Allah, akhirnya ditolong. Ya. Bukan seperti anak muda yang bodoh hari ini. Pokoknya melawan Yahudi lah, pakai cara apapun lah. Bahkan dengan cara-cara fitnah seperti itu, jangan. Kelakuan Yahudi jangan kita tiru. Bagaimana mengobrol tentang keburukan calon presiden? Ya Muslim kan? Muslim. Jangan ikut-ikut. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang akan jadi dan nggak mungkin gagal. Dengan cara apapun nggak mungkin gagal. Oleh karena itu cacian, makian, fitnah, segala macam tidak akan menggagalkan rencana Allah. Dan tidak mungkin akan Allah pilihkan pemimpin yang baik kalau kita para rakyat tidak baik duluan. Tidak mungkin Allah pilihkan seorang pemimpin yang jujur amanah kalau kita tidak jujur, tidak amanah dulu. Wallahu ya, itu saja. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.